Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevin Nabil Devi Karani, NIM 2403102100 dari kelas 2F Manajemen. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan mempresentasikan analisis laporan laba rugi PT Bank Mandiri Persero. Baik, pertama-tama di sini saya akan membacakan tugas kemarin tentang analisis laporan laba rugi PT Bank Mandiri Persero di tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Yang pertama ada identifikasi angka-angka kunci komponen keuangan tahun 2024 dalam bentuk jutaan. Yang pertama ada total pendapatan itu mencapai 151 juta 236.027. Lalu yang kedua ada beban pokok penjualan, ini itu mencapai 49.479.107. Lalu yang ketiga ada laba bruto, ini tuh mencapai 101.756.920. Lalu ada beban usaha, ini tuh tidak dirinci secara eksplisit. Lalu ada laba usaha, ini itu mencapai 146.448.748. Lalu ada pajak laba sebelum pajak, ini itu tidak disebutkan secara langsung. Lalu yang terakhir ada laba bersih, ini itu mencapai 61.165.121. Lalu yang kedua ada analisis singkat kinerja keuangan. Yang pertama ada kenaikan atau penurunan laba bersih. Laba bersih ini tuh meningkat dari 60.051.870 di tahun 2023 menjadi 61.165.121 di tahun 2024. Itu naik sekitar 1,85%. Lalu yang kedua, ada efisiensi beban usaha terhadap pendapatan. Meskipun beban bunga naik signifikan, pertumbuhan pendapatan bunga yang lebih tinggi menjaga efisiensi. Lalu yang ketiga, ada margin keuntungan. Ini itu ada di 61.165.121 atau 151.236.027 atau setara dengan 40,45%. Ini itu menunjukkan tingkat profitabilitas yang sangat baik. Selanjutnya ada PT Bank Mandiri termasuk dalam bidang usaha perbankan yang berada di bawah sektor jasa keuangan. PT Bank Mandiri ini melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO (Initial Public Offering) pada tanggal 14 Juli 2003 dan Bank Mandiri ini tuh memiliki kode saham BMRI. Selanjutnya ada produk unggulan PT Bank Mandiri. Ini tuh meliputi layanan perbankan untuk individu, bisnis, hingga korporasi. Yang pertama, produk untuk nasabah individu. Ini tuh meliputi Mandiri Tabungan reguler untuk kebutuhan transaksi sehari-hari. Lalu yang kedua ada Mandiri Kartu Kredit. Ini itu berupa jenis kartu kredit seperti Gold, Platinum, World Elite, Mastercard, dan lain-lain. Ini tergantung nasabah memilih kartu card yang mana. Lalu yang ketiga ada Living by Mandiri. Ini itu aplikasi mobile banking canggih dengan fitur transaksi, investasi, QRIS, top up, e-wallet, dan pembukaan rekening secara online. Lalu yang kedua ada produk untuk UMKM dan bisnis. Mandiri Business Banking dan SME Financing. Ini tuh meliputi kredit, modal kerja, dan investasi untuk UMKM. Lalu ada fitur layanan manajemen kas dan e-banking untuk bisnis. Lalu yang terakhir produk layanan untuk korporasi. Itu meliputi pembiayaan proyek dan sindikasi. Selanjutnya ada ringkasan performa terakhir perusahaan. Yang pertama, laba bersih meningkat dari 60.051.870 di tahun 2023 menjadi 61.165.121 di 2024, naik sekitar 1,65%. Yang kedua ada margin keuntungan, net profit margin. Ini itu sudah saya sebutkan di slide pertama tadi, meningkat
sekitar 40,45%. Ini menunjukkan tingkat profitabilitas yang sangat baik. Lalu yang terakhir ada pendapatan bunga bersih. Ini itu kurang lebih ada di 102 triliun. Selanjutnya, di sini ada logo dan tagline perusahaan. Untuk Bank Mandiri sendiri, logonya ada tulisan Bank Mandiri yang berwarna biru dan di atasnya seperti mungkin bendera yang berwarna kuning. Lalu tagline perusahaannya adalah terus maju untuk Indonesia. Tagline ini itu mencerminkan komitmen Bank Mandiri untuk terus bertumbuh bersama bangsa. Selanjutnya ada foto produk, gedung, dan iklan. Untuk foto produk ini itu Bank Mandiri ada buku tabungan dan kartu ATM. Buku tabungan ini itu adalah buku tertulis dan keperluan resmi, seperti mencatat keluar masuknya keuangan, terus mencatat tentang saldo mungkin. Lalu ada kartu ATM, ini tuh alat transaksi praktis sehari-hari. Kartu ATM sendiri itu bisa digunakan di ATM Bank Mandiri atau ATM bersama, atau bisa juga untuk berbelanja secara menggunakan kartu debit ATM juga bisa. Lalu yang kedua ada gedung. Gedung PT Bank Mandiri utama ini tuh ada di Plaza Mandiri Jakarta Selatan tepatnya. Lalu yang terakhir ada iklan terkenal Bank Mandiri ini tuh ada di Living Bank Mandiri. Aplikasi ini, iklan ini itu sering muncul di YouTube, TV, dan media sosial dengan genre Living Bank Mandiri. Living Bank Mandiri itu semacam aplikasi online, transaksi online yang meliputi transaksi, top up, QRIS, terus e-wallet, dan belanja online. Ini tuh memudahkan kita anak Gen Z untuk berbelanja secara online dengan secara praktis. Selanjutnya ada grafik saham tren laba bersih Bank Mandiri di 2020 sampai 2024. Ini tuh dalam bentuk triliun. Di tahun 2020 mencapai 17 triliun. Tahun ini tuh dimana tahun pandemi COVID-19 yang banyak bank terdampak laba menurun karena peningkatan resiko kredit. Lalu di tahun 2021 meningkat di angka 28 triliun. Ini tuh dimana mulai pemulihan ekonomi, digitalisasi, dan efisiensi operasional meningkat. Lalu di tahun 2022 meningkat sebanyak 41 triliun, dimana kredit tumbuh pesat, ekonomi membaik, dan ini tuh dimana Living Bank Mandiri ini itu mulai berkembang pesat. Mungkin ini banyak yang menggunakan di tahun 2022 ya. Lalu di tahun 2023 naik sekitar 44 triliun. Ini tuh dimana rekor laba tertinggi saat itu, pendapatan bunga dan fee based income naik. Lalu yang di tahun 2024 naik menjadi 55 triliun, dimana laba tertinggi sepanjang sejarah, dorongan kuat dari pembiayaan produktif dan digital e-banking. Lalu di sini ada visi dan misi perusahaan Bank Mandiri. Untuk visi Bank Mandiri yaitu menjadi partner di bidang finansial pilihan utama nasabah. Lalu untuk misinya, misi Bank Mandiri adalah menyediakan solusi bidang perbankan secara digital dengan cara yang handal dan simpel yang menjadi bagian penting dari kehidupan nasabah. Lalu yang terakhir, ada struktur kepemilikan. Pemegang saham kepemilikan dalam bentuk persen, 52,00% yang memegang adalah pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan 48,00% yang memegang saham itu publik atau investor domestik asing, termasuk investor institusi besar seperti BlackRock, Vanguard, dan dana pensiun lokal maupun asing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.